Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Selamat bertemu dengan Bapak pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dalam kesempatan ini kita akan membahas persilangan monohibrid dan persilangan dihibrida. Tapi sebelumnya jangan lupa ada hyperlink di Google Classroom yang tertaut pada Google Form yang harus kalian isi, sehingga kehadiran kalian pada proses pembelajaran pagi ini bisa terdeteksi kehadirannya. Langsung saja anak-anak, kita mulai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, di depan sudah saya katakan bahwa persilangan monohibrida pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan intermediate. Persilangan dua organisme yang menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan salah satu induknya itu namanya persilangan monohibrida dominan. Sedangkan persilangan monohibrida intermediate adalah persilangan yang menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan gabungan dari kedua sifat induknya. Kita akan membahas satu demi satu. Ya. Persilangan monohibrida dominan. Parental, yaitu U besar dengan fenotipe bunga ungu, kemudian gametnya adalah ungu. Kita silangkan dengan parental U kecil dengan fenotipe bunga putih dan memiliki gamet U kecil. Ternyata setelah disilangkan menghasilkan keturunan bersama F1 adalah U besar U kecil. Itu adalah semuanya adalah bunga ungu. Kita akan mencari filial keduanya dengan menyilangkan bunga ungu dengan bunga ungu. Ini adalah tabelnya. U besar, saat kita silangkan dengan U besar, maka hasilnya adalah di sini. Dengan karakter bunga ungu. Sedangkan U besar, kita silangkan dengan U kecil, hasilnya ada di sini. Dengan karakter bunga ungu juga. U kecil, kita silangkan dengan U besar, hasilnya adalah U besar U kecil. Karakternya adalah, fenotipnya adalah bunga ungu. Sedangkan U kecil, kita silangkan dengan U kecil, maka hasilnya adalah U kecil dengan sifat fenotip bunga putih. Sekarang kita bisa melihat bahwa dari tabel ini ada bunga ungu, ada bunga ungu, ada bunga ungu, ada bunga putih. Berarti pada persilangan monohibrid dominan akan dihasilkan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Dengan demikian, perbandingan keturunan yang dihasilkan adalah 3 tanaman berbunga ungu, 1 tanaman berbunga putih, atau 3 dibanding 1. Persilangan monohibrid intermediate. Ya. Ada indukan dengan gamet U besar kita silangkan dengan U kecil, tetapi U besar ini memiliki fenotipe bunga ungu dan gametnya adalah U. Kita silangkan dengan U kecil. Fenotipe parental tersebut adalah bunga putih dan gamet yang dimiliki adalah U kecil. Ternyata setelah disilangkan menghasilkan F1, yaitu U besar U kecil, bunga merah. Andaikan bunga merah kita silangkan dengan bunga merah, kita akan mencari F2-nya. Nah, kembali ke tabel yang sudah kita sediakan. U besar, kita silangkan dengan U besar, maka hasilnya adalah U besar atau bunga ungu. Sedangkan U besar, kita silangkan dengan U kecil, maka hasilnya adalah bunga merah. Kemudian U kecil, kita silangkan dengan U besar, hasilnya adalah bunga
merah juga. Sedangkan U kecil kita silangkan dengan U kecil, hasilnya adalah bunga putih. Ya. Dari sini kita bisa tahu ada satu bunga ungu, kemudian satu bunga merah, dan satu bunga putih, atau satu bunga ungu, dua bunga merah, dan satu bunga putih. Dengan demikian, persilangan monohibrid intermediates akan menghasilkan perbandingan sebagai berikut. Perbandingan keturunan satu tanaman berbunga ungu, dua tanaman berbunga merah, satu tanaman berbunga putih, dengan perbandingan 1:2:1. Setelah kita mempelajari materi persilangan monohibrid, maka pada saat ini kita akan melanjutkan ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Kita akan melihat ilustrasinya seperti di bawah ini. Sebuah indukan, sebuah parental B besar, K besar dengan fenotip bulat kuning dengan gamet B, K. Kemudian kita silangkan dengan parental B kecil, K kecil dengan fenotip keriput hijau. Gametnya adalah B, K kecil, semuanya kecil. Kemudian ternyata setelah disilangkan dihasilkan F1, yaitu B besar, B kecil, K kecil dengan fenotip bulat kuning. Pertanyaannya, bagaimana dengan F2 yang dihasilkan dari persilangan F1, di mana F1 akan berfungsi sebagai parental untuk F2? Bulat kuning. Kita bisa menggambarkan bahwa untuk menentukan hanya kita akan melihat di sini. B K besar. Berarti di sini adalah BK besar. B besar K kecil, maka di sini adalah B besar K kecil. Kemudian B kecil K besar, maka di sini akan didapatkan B K besar. Kemudian B kecil dengan K kecil, hasilnya adalah B K yang semuanya kecil. Kemudian F2, setelah semua gamet ini kita tuangkan dalam bentuk tabel, maka kita bisa mencari. Jikalau B besar K besar kita silangkan dengan B besar K besar, maka diperoleh B besar K besar. Kemudian kalau B besar K besar kita silangkan dengan B besar K kecil, akan diperoleh ini. B besar K kecil. Demikian seterusnya, sehingga dihasilkan pola perbandingan yang ada tampak seperti gambar. Warna yang sama itu menunjukkan gamet yang sama. Warna yang sama akan menunjukkan komposisi yang sama. Kemudian warna yang berbeda akan menunjukkan komposisi yang berbeda. Pada F2 yaitu BB KK yang semuanya besar, begitu seterusnya, sehingga diperoleh perbandingan 1:2 / 2 / 4 / 1 / 2 / 1. Itu secara genotipe. Namun secara fenotip ini berbeda lagi. Hanya ada 4. Pertama adalah bulat kuning, yang kedua adalah bulat hijau, yang ketiga adalah keriput kuning, yang keempat adalah keriput hijau. Di mana perbandingan keempat buah ini adalah 9:3 / 1. Kita coba untuk latihan soal. Persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal, rasa asam, ini simbolnya TT besar MM kecil, dengan mangga berdaging tipis, rasa manis TT kecil MM besar, sebagai berikut. Kita akan coba membahasnya. Saat parental P1 TT besar MM kecil dengan fenotip tebal asam, maka gametnya adalah T besar M kecil. Kemudian kita silangkan dengan parental T
TT kecil MM besar ini dengan fenotipe tipis manis. Ternyata dan gametnya adalah T kecil M besar. Ternyata dia akan dihasilkan F1 adalah T besar T kecil, M besar M kecil adalah buah dengan daging tebal dan manis. Kemudian kalau kita lihat F1 dari hasil persilangan parental 1, maka F1 ini akan berperan sebagai P2 untuk F2. Jadi P2-nya adalah T besar T kecil M besar M atau tebal manis disilangkan dengan tebal manis. Pertanyaannya, fenotipnya seperti apa sih? Bagaimana susunan gametnya? Kita akan coba membahas berikut ini. Di soal sudah disebutkan bahwa daging buah tebal rasa manis. Caranya sama. Kita bisa mencari gametnya adalah pertama, T besar dengan M besar, hasilnya adalah T besar M besar. Kemudian T besar dengan M kecil, hasilnya adalah T besar M kecil. Kemudian T kecil M besar, hasilnya adalah T kecil M besar. Kemudian T kecil M kecil, hasilnya adalah T kecil M kecil. Gamet tersebut kita tuangkan dalam tabel. Maka di sini adalah kalian bisa melihat ada komposisi warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di mana akan dihasilkan susunan genotipnya adalah untuk F2 adalah 1 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1. Jadi gamet-gamet ini setelah dia mengalami persilangan maka susunan genotipnya bisa kita lihat seperti itu. Perbandingan susunan fenotip F2 adalah tebal manis, tebal asam, tipis manis, kemudian tipis asam. Di mana tebal manis itu perbandingannya 9, tebal asam itu ada 3, tipis manis ada 3, kemudian tipis asam ada 1. Jadi secara keseluruhan, tanaman memiliki buah daging tebal rasa manis itu 9, daging tebal rasa asam itu 3, daging tipis rasa manis itu 3, kemudian daging tipis rasa asam itu 3. Perbandingannya adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Itu adalah sekilas apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian tetap belajar, tetap semangat untuk belajar, jaga selalu kesehatan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.